jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus. Yesus nama di atas segala nama.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online ya, ibadah online kita. Hari ini saya mau bicara soal sebenarnya sedikit pengajaran ya, bukan sekedar berkhotbah. Hari ini sedikit ada pengajaran. Saya mau bicara, temanya adalah garam dunia dan terang dunia, itu temanya. Kita pasti sudah sering dengar lah itu ya. Kita buka yuk Matius 5 ayat 13 sampai 15. Dikatakan kamu adalah garam dunia. Ya, bukan cuma garam dapur, bukan cuma garam di laut mati ya, tapi kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Emang ada garam yang tawar ya? Saya belum pernah ketemu tuh garam yang tawar. Garam ya asin, bahkan saking asinnya ada garam yang pahit. Kalau garam yang tawar rasanya sih bukan garam lagi namanya ya. Oke, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Karena udah nggak asin ya bukan garam. Istilahnya dibuang, diinjak orang ya karena itu sudah bukan garam lagi gitu. Ayat selanjutnya, kamu adalah terang dunia, bukan terang lentera, bukan terang lampu, tapi terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang kan, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Jadi kalau orang bikin terang bukan untuk disembunyikan tapi terang untuk supaya menerangi sekitarnya gitu ya. Nah, sebelum lebih lanjut mungkin saya sedikit menekankan aja, pasti Anda sudah tahu semua. Apa sih fungsi garam? Satu, dia menyedapkan rasa. Ya, kalau makanan tuh menyedapkan rasa gitu ya. Saya pernah beberapa kali masuk dapur bantu istri saya masak gitu di kuali. Dalam pikiran saya, waktu dia masukin garam, sedikit amat ya. Ya memang segitu udah asin dia bilang. Jadi yang pertama garam itu sedikit aja udah pengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu saya masuk saya aduk-aduk dong. Pikiran saya supaya merata semua asinnya gitu kan. Saya lihat dia masukin ya, dia tek-tek-tek di tempat itu doang. Enggak perlu diaduk. Oh itu udah merata dia bilang. Dahsyat ya garam ini ternyata satu sedikit aja berasa, dua begitu dimasukkan ke dalam wadah, ternyata cepat sekali dia menyebar gitu loh. Wow, saya heran juga dengan garam itu. Ya, yang satu menyedapkan rasa, dua mengawetkan. Anda tahu ikan asin ya. Kelebihan ikan oleh nelayan supaya nggak busuk ikannya dikasih garam. Hasilnya apa? Ikan asin. Bisa berbulan-bulan tahannya. Asinan buah,
Itu juga pakai garam. Asinan sayur juga ada garam dan cuka ya. Jadi mengasinkan. Yang ketiga apa? Saya kalau camping, saya kalau suka hiking bawa garam juga ya. Saya ingat banget dulu gitu ya, kita bawa garam cukup banyak. Itu kalau di daerah tertentu yang lembab, yang basah itu kita tebarin tuh sekitar tenda. Kenapa? Serangga-serangga, ular, kalajengking, apapun itu yang beracun-beracun itu ketemu garam itu mereka nggak mau menembus kita. Jadi kita tidur dengan tenang. Jadi luar biasa fungsi garam. Menyedapkan rasa, cepat sekali dia menyebar gitu, lalu mengawetkan dan mengusir serangga. Mengusir binatang-binatang yang meracun. Wow, hebat garam ini ternyata. Cuma kadang kita nggak perhatikan ya. Lalu kalau kita bicara lagi terang. Kalau terang Anda udah tahu lah. Sebelum terang saja itu burung-burung udah ngerti itu. Udah berkicau-kicau. Coba aja Anda jam 5-an gitu. Sebelum matahari terbit, burung udah berkicau-kicau. Mereka udah siap menyambut matahari, terang akan datang. Dia tahu, jam 10 malam diem aja mereka. Seperti mereka punya jam alami gitu loh. Kalau kita kan nggak tahu kalau kita nggak punya jam keluar. Sekarang jam berapa ya? Udah jam 3 kah, jam 4 kah, jam 2? Kita nggak ngerti. Tapi binatang-binatang itu ngerti gitu. Mereka tahu gitu ya. Wah ini udah mau pagi nih, mereka udah bersiap-siap. Dan mungkin juga karena pengaruh temperatur ya, begitu mau pagi, matahari itu, apalagi kalau Anda di daerah dingin, waduh. Begitu ada sinar matahari itu begitu hangat. Dingin tuh mulai terusir gitu. Jadi luar biasa, terang, garam, Alkitab mengatakan Anda garam, bukan garam biasa, garam dunia. Alkitab mengatakan Anda terang dunia, bukan sekedar terang-terang biasa saja ya. Matius 5 ayat 16. Mungkin lebih banyak bicara soal terang jadinya kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Jadi Anda adalah terang dunia, Anda adalah garam dunia. Tujuannya bukan untuk Anda hebat-hebatan, tapi tujuannya supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu, bukan memuliakan engkau. Perbuatanmu baik, tapi yang dimuliakan Bapamu. Jadi seperti pohon mangga, yang keluar mangganya, yang dipuji rantingnya atau pohonnya. Kalau pohon yang satu ini manis, kalau yang pohon satu ini rada masem. Bukannya dibilang, kalau ini rantingnya yang manis. Enggak, pohonnya. Yang dimuliakan Bapa. Bukan Anda, bukan saya, bukan ranting. Kita harus ingat itu. Kita menunjukkan supaya orang melihat perbuatan kita yang baik, tapi untuk memuliakan Bapa, bukan kita. Ya, oke. Nah, saya hari ini bicara soal ini bicara apa? Tujuannya saya menekankan bahwa Anda garam, Anda terang. Mungkin setiap kita berkata, emang saya terang? Emang saya terang dunia? Emang saya bisa jadi garam dunia? Mungkin Anda ragu. Model kayak saya bisa jadi garam dunia. Yang satu model kayak saya bisa jadi terang dunia. Alkitab yang ngomong bukan saya. Alkitab mengatakan Anda itu terang dunia. Alkitab mengatakan Anda itu garam dunia. Bukan saya, sekali lagi bukan saya. Ya, jadi kalau Alkitab ngomong Anda terang, mari kita lihat. Kok bisa-bisanya Alkitab bilang Anda itu terang dunia? Kok bisa-bisa Alkitab bilang Anda tuh garam dunia? Yuk kita gali. Ya, kita masuk kepada satu hal, yaitu kita tahu satu hal, Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Ada amin? It is finished. Betul? Yesus waktu di atas kayu salib dia bilang, it is finished. Sudah selesai. Pekerjaan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, pekerjaan karya Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, misinya, pekerjaannya, semuanya sudah selesai. Sudah finish. Amin. Kita harus tahu itu dulu. Yesus sudah finish di muka bumi ini, selesai pekerjaannya. Apa sih yang sudah finish? Nah, ini yang hari ini saya coba membuka buat kita. Apa yang sudah finish? Yesus datang ke muka bumi, kita sering mengatakan Yesus itu 100% Tuhan juga 100% manusia. Amin? Artinya kalau dia 100% manusianya dalam wujud manusianya, dia punya roh, dia punya jiwa, dia punya tubuh. Betul? Tubuh dia
lahir waktu bayi kecil dia perlu susu, perlu makanan untuk bertumbuh, ya, menjadi dewasa. Dia perlu bertumbuh, dia perlu makanan. Tubuhnya perlu makanan. Bukannya lahir mendadak besar, enggak. Lalu dia membantu bapaknya menjadi tukang kayu, dia bekerja, dia berkarya. Ya, sebelum umur 30 dia mulai melayani, gitu kan. Dia lapar enggak? Lapar, dia butuh makanan enggak? Tubuhnya butuh makanan. Ya. Jadi tubuhnya tubuh manusia pada saat itu. Yesus datang dalam kemanusiaannya tubuh, jiwa, dan roh. Pada saat itu, ya kita buka aja ya. Lukas 4. Lukas 4 ayat 18 sampai 20. Sesudah dia cobain di padang gurun, kemudian dia masuk ke sinagog, dia buka ayat ini, kemudian dia berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Manusianya Yesus pada saat itu berkata, Roh Tuhan ada padaku. Wow. Dia datang dalam bentuk 100% Tuhan, 100% manusia. Ya. Jadi dia waktu menyelesaikannya di atas muka bumi ini, pekerjaan dia, yang disalibkan itu adalah manusianya. Ada amin? Yang mati apa? Tubuhnya mati, jiwanya mati, roh manusianya mati. Roh Tuhannya tentu tidak. Ya. Nah itu yang nanti saya mau gambarkan. Ya, bagaimana dia adalah yang sulung, itulah analoginya kita hari-hari ini. Ya, tapi sebelum saya sampai ke sana, saya mau selesaikan dulu apa yang mau saya sampaikan di sini. Yesus menyelesaikan di muka bumi semuanya dengan jalan mati menggantikan Anda dan saya. Yang dia gantikan tubuh dia mati, jiwa dia mati, roh manusia dia pun bahkan mati. Ya. Lalu pada hari ketika dia bangkit, apa yang bangkit? Tubuh dia bangkit. Ada amin. Jiwa dia bangkit. Roh Tuhannya juga ada. Ada amin. Sekarang dia 100% Tuhan. Jadi dia menggendong roh Anda. Makanya pada saat Tuhan Yesus datang dalam bentuk manusianya, dia menebus ketiga unsur kita. Kalau dia cuma menebus roh Anda, dia nggak perlu datang ke muka bumi dalam bentuk manusianya. Dia nggak perlu datang ke muka bumi dalam bentuk kejiwaannya. Bagaimana dia sampai kelaparan, Anda tahu dia lapar, bertemu dengan perempuan Samaria, ya. Tapi lalu jadi kenyang karena dia melakukan pekerjaan Tuhan. Lalu dia dicobain di padang gurun, ya, 40 hari katanya. Dengan 3 cobaan terakhir yang besar yang disuruh menyembah iblis segala macam. Itu manusianya dia. Kejiwaannya dia sedang diuji coba. Kedagingan dia sedang diuji coba. Itu yang mati untuk Anda dan saya. Sekaligus, maksudnya bukan cuma secara roh. Jiwa yang seperti itu, tubuh yang seperti itu juga mati untuk Anda dan saya. Ya, nah, kalau hanya roh nggak perlu dia datang ke muka bumi. Tapi dia mati menggantikan Anda secara komplit, secara utuh, secara paripurna. Oleh sebab itu, it is finished. Itulah sudah selesai. Jadi hari-hari ini roh Anda adalah roh yang hidup bersama Tuhan. Roh yang Tuhan Yesus sekarang lahir di dalam Anda, hidup di dalam Anda, bersama-sama dengan Anda dan saya tentunya. Roh itulah yang bersatu. Kita sekarang adalah yang baru, yang lama sudah berlalu. Ada Roh Kudus yang senantiasa di dalam saya. Roh Kudus itu ya Yesus juga. Yang senantiasa ada di dalam saya. Kemudian jiwa dan tubuh saya juga sudah ditebus dengan tubuh dan jiwa yang baru. Yang benar Pak, kok nggak ada perubahan? Jerawat saya tetap aja jerawatan. Gigi yang ompong tetap aja ompong. Rambut uban ya tetap aja uban Pak. Lah ya. Yang saya maksudkan dengan menggantikan jiwa dan tubuh, kita harus ngerti benar bahwa konsepnya pekerjaan Tuhan sudah selesai atas kita. Persoalan tubuh kita dan jiwa kita, inilah yang ditunjukkan oleh sama seperti Yesus pada saat semula dia hidup di muka bumi. Tubuhnya juga merasakan gravitasi, tubuhnya juga merasakan sakit, jiwanya juga merasakan sakit. Dia di Taman Getsemani, dia sampai berdoa,
Ya Bapa, kalau bisa cawan ini biarlah berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya manusiawinya dia, jiwa dia terganggu saat itu. Kita juga lihat dia beberapa kali marah. Ya, pada saat dia mau menyembuhkan orang-orang Farisi itu sangat menentang. Kenapa? Ini hari Sabat katanya, nggak boleh melakukan pekerjaan. Marah Yesus. Seperti dia begitulah kita hari-hari ini. Pada saat dia hidup di muka bumi, Tuhan Yesus mau jadikan analogi, dialah yang sulung. Yuk kita buka aja, Roma 8, 29, 30. Kita buka ayatnya, Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya ini loh, kita ini ditentukan serupa dengan gambaran Tuhan. Serupa dengan gambaran Tuhan yang seperti apa? Serupa dengan gambaran Tuhan yang pada saat dia hidup di muka bumi, bekerja, berjalan dan melayani. Serupa dengan gambarannya, punya kedagingan. Tuhan Yesus gak terbang tuh, Tuhan Yesus gak makan batu, dia makan roti, makan ikan. Dia pakai baju kedinginan kalau enggak. Sama seperti Anda dan saya. Serupa, kita menjadi serupa seperti dia dalam gambaran anaknya. Supaya ia yang sulung di antara banyak saudara. Supaya dianalogikan kita serupa. Yesus yang sulung. Yesuslah yang utama, yang pertama dibentuk dengan kondisi seperti ada roh Bapa, ada roh manusia di dalamnya. Anda dan saya hari-hari ini punya roh sendiri, punya roh Tuhan di dalam Anda dan saya. Yang enggak pernah Tuhan tinggalkan Anda dan saya. Ada amin. Tapi bukan cuma roh. Yang dia tebus itu tubuh dan jiwa. Betul nanti tubuh kemuliaan kita akan di sana. Pada saat Anda dan saya selesai kontraknya di muka bumi. Tapi pada saat ini, tubuh dan jiwa Anda itu sebenarnya sudah ditebus. Makanya dikatakan garam, Anda garam. Ya kalau Anda melihat diri Anda gak akan berani. Masa saya terang dunia, masa saya garam dunia. Yang ngomong bukan saya, sekali lagi ayat. Tuhan yang berkata, Anda garam dunia, Anda terang dunia. Saya terang dunia, saya garam dunia. Model kayak saya. Bukan saya, tapi Tuhan yang ada di dalam saya. Ada amin. Itu loh yang kita harus tangkap. Jadi kita hari-hari ini gak perlu merasa, saya kok kecil sekali ya. Saya kok gak bisa apa-apa ya. Ada Tuhan di dalam Anda. Anda lo garam dunia. Anda lo terang dunia. Sehingga Anda bisa berjalan dengan begitu gagah. Ya, saya masih ingat beberapa kali anak saya kalau saya bawa gitu ya, masih kecil gitu. Ketemu jalan yang gelap, agak takut atau ketemu orang yang menyeramkan. Dia jalan mulai memegang tangan erat atau memegang kaki saya dengan erat agak di belakang saya. Kenapa? Tapi dia tetap jalan. Kenapa? Dia yakin bapaknya yang akan menghadapinya. Dia yakin bapaknya bisa menghadapi sehingga dia jalan selesai. Dia berani lewat. Ketemu orang yang seperti menyeramkan gitu ya. Artinya apa? Kita kalau hari-hari ini kita gak mampu. Pasti kita gak bisa. Kita ini sedang menjalani suatu kehidupan yang mustahil untuk kita lakukan tanpa Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan kita bisa menjalani kehidupan yang mustahil yang kita lewatin ini. Ada amin. Kita bisa berjalan di dalam kemustahilan itu karena ada Yesus di dalam kita. Anda dan saya hari-hari ini harusnya berpikir seperti itu. Karena ayat yang mengatakannya sekali lagi, bukan saya. Jadi Yesus contoh analogi kita bahwa di dalam tubuh kemanusiaannya dia menunjukkan ketuhanannya. Itu yang dimaksud dengan serupa gambarannya. Anda dan saya hari-hari ini juga seperti itu. Makanya dikatakan perbuatan baik Anda, terang dunia Anda itu membuat orang melihat kebaikan Anda dan memuliakan Bapa. Kenapa? Ada Tuhan di dalam Anda yang berjalan bersama Anda. Ada Tuhan di dalam Anda yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya Anda lakukan. Tapi itu Tuhan yang melakukan. Ada amin. Ya. Nah, pengertian kita yang salah akan Yesus ini membuat manusia menjadi begitu banyak salah mengerti akan kehidupan kita. Bahkan banyak sekali kekacauan di dunia ini sebenarnya. Ya, ini dalam beberapa hari terakhir ini, nah ini saya masuk kepada pengajaran. Beberapa minggu, bulan mungkin ya, terakhir ini saya banyak masuk kepada beberapa pengajaran yang mendasar. Ya, kita bersyukur, saya bersyukur. Saya ada di dalam gereja yang kita punya dasar,
Trinitas. Kita punya dasar Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Itulah Allah Trinitas. Mungkin susah buat menjelaskan. Ya, beberapa teman yang berseberangan paham berkata, kalau Anda bisa menjelaskan kepada saya bagaimana Anda menjelaskan Trinitas, saya akan menyembah apa yang Anda sembah. Tapi logika manusia itu memang susah. Ya. Kita mau menjelaskannya pun itu susah. Tapi satu hal, secara sederhana paling gampang, mungkin saya tidak suka dengan bentuk penjelasan air secara fisika ya. Air kalau didinginkan di bawah 0 derajat dia jadi es. Bentuknya apa? Bentuknya es. Nanti kalau temperatur ruang normal jadi air. Lalu dipanaskan jadi uap. Tetap bahasa chemicalnya H2O. H2O dalam bentuk beku, H2O dalam bentuk cair, katanya H2O dalam bentuk uap. Tapi saya nggak suka pendekatan yang seperti itu, rasanya kok ya nggak serak gitu ya. Saya lebih suka kepada pendekatan yang bentuknya tetap sama. Contohnya saya gitu. Saya kalau di rumah lagi menghadapin tamu datang segala macam, karena saya adalah kepala keluarga, ada apa-apa waktu saya berbicara, saya mewakili rumah, saya adalah kepala. Anak saya mungkin nggak berani sembarangan ngambil keputusan, tapi saya yang kepala, saya lagi berbicara. Ya. Dia bisa nggak mengambil keputusan? Bisa, tapi harus bisik saya. Dia nggak boleh langsung bicara, karena saya yang kepala. Lalu waktu saya di kantor, kebetulan anak saya membantu saya di kantor ya. Waktu di kantor saya berbicara dengan dia dalam bentuk kapasitas atasan bawahan. Dia bawahan saya. Saya ngomong, udah kamu jalanin A, dia jalanin A. Mungkin dia punya ide, dia hanya bisa bertanya, boleh nggak begini, boleh nggak begitu. Saya punya ide begini, begitu. Tapi saya atasan, keputusannya di tangan saya, bukan di tangan dia. Saya bilang A, saya bilang B. Ya. Lalu kami pulang ke rumah, sampai di rumah dia bilang, Pak aku lapar. Mau makan Indomie deh, saya masakan Indomie. Saya yang tadi kepala keluarga begitu gagah, saya yang tadinya atasan begitu punya otoritas, sekarang saya masak, saya melayanin dia, saya berikan mie untuk dia. Bisa nangkap Anda di sini. Orangnya tetap saya, tapi saya dalam posisi melayani. Mungkin kalau mau dianalogikan Roh Kudus. Saya dalam posisi kepala rumah tangga, mungkin dalam posisi Bapak. Saya dalam posisi atasan, mungkin kalau kita mau lihat itu posisi putra. Jadi orangnya sama, pribadinya kelihatan 3 fungsi. Saya lebih suka hal-hal seperti itu. Ya. Nah, tapi saya nggak bicara lebih mendalam itu mungkin bagiannya Pak Hari. Tapi saya mau mengatakan bahwa Anda dan saya bersyukur Anda duduk di dalam gereja Trinitas. Gereja yang percaya, berpegang teguh pada Trinitas. Karena apa? Pengertian soal Yesus ini luar biasa. Banyak belajar, saya menemukan bahwa sejak Yesus melayani selesai di muka bumi, itu berpengaruh sangat luar biasa atas dunia ini. Ya, Yudaisme sendiri, ya agama Yahudi, Taurat ya. Yudaisme sendiri berubah banyak. Ternyata ya kita tahu di zaman Alkitab Yahudi itu ada aliran Farisi, kemudian Saduki, lalu ada aliran Eseni. Mungkin Anda kalau nggak terlalu banyak belajar nggak tahu apa sih Saduki, Farisi, ya pokoknya mereka lah, gitu ya. Tapi ternyata mereka aliran yang berbeda. 3 ini aja udah berbeda gitu. Lalu Anda dengar cerita di Alkitab soal wanita Samaria kan? Yang berbicara dengan Yesus. Samaria adalah orang-orang Yahudi yang sudah kawin campur. Mereka punya kiblat nggak? Punya, sama kayak orang Yahudi. Mereka menjalankan tradisi Yahudi nggak? Mereka menjalankan tradisi Yahudi, persis keturunan Abraham. Tapi mereka menyembah ke gunung, satu gunung ya di daerah Hebron, di daerah gunung salju itulah ya, yang di bagian utara Israel. Mereka tidak menyembah dengan kiblat ke Yerusalem. Kalau orang Yahudi yang lain menyembah Saduki, Eseni itu menyembah kepada bait Allah di Yerusalem. Ya, itu yang membedakan. Nah, rombongan Yahudi ini, Judaisme ini pada waktu Yesus selesai pelayanannya di muka bumi, itu mulai terganggu. Jadi
hari-hari itu mulai ada yang namanya Yudaisme Mesianik. Ya, ada mesianiknya mereka. Waktu itu sudah ada agama Kristen belum? Belum. Waktu Yesus selesai melayani, belum ada agama Kristen. Yang ada orang Yahudi Mesianik. Yahudi yang percaya kepada Kristus. Yahudi Mesianik. Ya. Nah, pengertian Yesusnya inilah yang akhirnya melahirkan banyak perkara di muka bumi ini. Apa yang saya pelajarin, apa yang saya dapatkan selama beberapa bulan terakhir ini, saya lihat luar biasa. Ya. Kita ingat waktu Petrus ditegur Paulus, itu bentuk-bentuk Yahudi Mesianik. Dia percaya Kristus tapi dia masih menjalankan adat istiadat Yahudi, makan mesti cuci tangan, lalu tidak makan makanan yang haram, lalu harus sunat, ya, tidak makan bersama dengan kumpulan orang bukan orang Yahudi. Nah, itu kan ditegur ya pada waktu itu sama Petrus. Nah, itu bentuk-bentuk Yahudi Mesianik. Mereka percaya Kristus tapi masih menjalankan keyahudiannya mereka gitu. Nah, oke. Kemudian mulailah Kristen mulai membentuk lebih solid, tapi pengertian akan Yesus ini sungguh berbeda beberapa hal mereka. Nah, ada yang menganggap bahwa iyalah Yesus ini tidak dalam bentuk Trinitas. Mereka masih dipengaruhi oleh Yahudi yang monoteisme, yang percaya hanya kepada Allah tunggal saja katanya gitu. Sehingga Yesus itu menurut mereka susah diterima konsep sebagai Trinitas. Mereka menganggap Yesus itu cuma putra atau level yang lebih rendah. Melalui Yesus lah banyak ciptaan diciptakan, tapi dia lebih rendah tuh daripada Bapa. Nah, gerakan mereka itu disebut gerakan Arianisme di zaman dulu, ya. Berkembang dan sampai sekarang dalam bentuk modernnya kalau Anda bisa masih ngeliat tuh beberapa saksi Yehova sebenarnya pecahan daripada Arianisme. Mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, enggak. Mereka cuma percaya bahwa Yesus itu ya suatu sarana, suatu pintu, ya ciptaan yang utama memang. Makanya Alkitabnya sama, tapi mereka percayanya beda sama kita. Ya. Lalu yang lain lagi dalam bentuk Yahudi monoteisme yang lain dalam bentuk mereka, Yesus itu bukan divine, bukan sesuatu bentuk yang divine, yang ilahi. Dia hanya seperti nabi aja biasa. Nah, itu yang melahirkan kegerakan-kegerakan yang Yudaisme monoteisme hari-hari ini Yahudi. Mereka percaya mesianik tapi mereka percayanya Yesus cuma sekedar nabi, orang hebat saja, bukan Tuhan. Salah satu bentuk yang lainnya daripada itu adalah saudara sepupu kita yang Kedar. Di dalam kitab mereka ini orang hebat, bahkan disebut nanti akan datang terakhir. Tapi ini bukan Tuhan. Nah, jadi luar biasa. Kalau Anda tidak punya teori atau dasar yang kuat, pengertian akan Yesus itu bisa. Ternyata dunia ini begitu luar biasa. Ya, kegerakan-kegerakan Kedar, kegerakan-kegerakan saksi Yehova, Yahudi Mesianik, bahkan ya yang di beberapa wilayah saya dengar orang-orang kelompok-kelompok Yahudi di Amerika, mereka percaya, mereka punya gereja, tapi mereka melakukan semua ritual, tetap harus ritualnya Taurat itu dilakukan. Lah kan luar biasa. Jadi pengertian Yesus, kalau Anda tidak kenal bahwa Yesus dalam bentuk Trinitas yang sudah finish, yang sudah menyelesaikan pekerjaan di muka bumi ini, dia menyelesaikan semuanya tuntas buat Anda punya dasar yang goyah. Anda akan melihat hal-hal yang beda sekali. Ya, oke, kita lanjut ya. Itu sedikit pengajaran, saya masuk ke sana. Yohanes 14 ayat 10 sampai 12. Dikatakan, kenapa saya mau bilang bahwa Yesus dalam bentuk waktu dia lahir di muka bumi ini itu adalah roh Tuhan ada bersama dia. Ya, tadi kita sudah baca ayatnya. Yesus sendiri mengutip satu ayat, roh Tuhan ada padaku gitu kan. Nah, Anda hari-hari ini adalah Yesus ada di dalam Anda. Roh Anda ada? Ada. Roh Yesus juga ada. Anda ada ciptaan yang baru. Yang tidak pernah dia tinggalkan. Oke, Yohanes 14 ayat 10 sampai 12 berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, dari Bapa dia yang diam di dalam aku. Dia yang melakukan pekerjaannya. Lanjut.
percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita sudah baca ayat di atas, bagaimana kita ini dipilih dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Gambaran apa? Gambaran Yesus waktu di muka bumi. Gambaran Yesus waktu dia melayani di muka bumi. Dia melayani dalam kemanusiaannya dia dan dalam ketuhanannya dia. Tuhan ada di dalam dia, Bapa ada di dalam dia di dalam Bapa. Dia melayani dan dia mengatakan yang melakukan semuanya itu adalah Bapa yang di dalam dia. Anda dan saya hari-hari ini juga harusnya Anda punya pengertian yang sama. Roh Tuhan yang sama itu ada di dalam Anda dan saya, yang mengerjakan Bapa di dalam Anda dan saya untuk melahirkan pekerjaan-pekerjaan yang orang melihat, pekerjaan itu baik. Dan yang dimuliakan Tuhan. Sekali lagi ya, nanti mungkin kita baca sekali lagi ayatnya. Melakukan pekerjaan baik dan yang dimuliakan adalah Bapa. Itu yang dimaksud dengan serupa dengan gambarannya. Yesus mau menunjukkan bahwa ini loh saya, analoginya ini loh saya yang sulung di antara saudara, Anda nanti akan seperti ini. Makanya ayatnya berkata, Tuhan berkata, Anda tuh garam dunia, bukan garam dapur. Bukan garam laut mati. Jual mahal sih, garam laut mati lebih mahal daripada garam dapur. Tapi ya bisa ngobatin penyakit kulit katanya kan. Bahkan orang dari Yerusalem tuh kalau weekend berbondong-bondong ngerendam. Kenapa? Punya penyakit kulit yang mereka mau sembuhkan misalnya. Enggak, bukan itu. Anda garam dunia. Ayatnya berkata, Anda terang dunia. Sekali lagi siapa sih saya kok saya dibilang garam? Siapa sih saya dibilang terang? Model kayak saya kok bisa? Enggak, bukan Anda. Tuhan yang di dalam Anda itu. Ada amin. Ya. Jadi gambaran yang serupa itulah yang hari-hari ini mau dinyatakan kepada Anda dan saya. Dengan sangat kuat Anda garam, Anda terang dunia. Ya, kita lanjut ya. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ya. Bahkan Yesus berkata, saya ini ya tidak dapat mengerjakan apa-apa. Tapi karena saya melihat Bapa mengerjakan ini, oke, saya akan kerjakan ini. Hari-hari ini yang saya mau maksud bahwa bukan Anda. Kalaupun Anda menghasilkan buah mangga, kalaupun Anda menghasilkan buah rambutan, kalau bukan ranting tapi pohonnya yang dimuliakan. Ada amin. Bukan soal rantingnya yang hebat, tapi soal pohonnya, akarnya, cari makanan, mengolah makanan sehingga bisa sampai mengeluarkan buah. Bisa menghasilkan buah yang manis. Bukan rantingnya, ranting cuma sarana. Anda dan saya cuma sarana bagaimana Tuhan mau berekspresi di dalam kita. Ada amin. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Dia. Wow. Jadi Dulu saya kalau itu lalu bisa bangga sama teman. Oh, gue tuh begini, gue melakukan ini, bisa cerita. Wah, misalkan kita mengumpulkan Alkitab untuk dibagikan ke daerah yang miskin, yang kurang Alkitab. Lalu kita bisa cerita, oh, gue tuh begini kemarin kumpulin ke sana gitu ya. Kayaknya hebat banget gitu loh. Itu konsep yang salah. Pada waktu kita kumpulkan, kita datangin ke itu pun Tuhan yang melakukannya. Ada amin. Bukan kita ini cuma sarana. Yang jadi masalah kita ini suka salah tangkap sama Tuhan. Kita pikir kita hebat. Sehingga kita, nih gua nih pelayanan gua. Nih gua nih, apa yang sudah saya lakukan. Sekian tahun saya bayar harga gitu ya. Sekian tahun saya melayani Tuhan. Bukan. Itu Tuhan yang melakukan di dalam Anda. Anda gak ada apa-apanya. Nggak usah pusing. Jangan berpikir bahwa Anda hebat.
tapi Tuhan yang hebat. Anda garam dunia, Anda terang dunia, tapi Anda tahu bahwa Anda tidak bisa bahkan mengasinkan apapun. Tapi Tuhanlah yang bisa. Ada amin. Tadi saya cerita garam bisa membawa, sedikit garam saja membawa cita rasa yang luar biasa menjadi enak. Ya, kebetulan sekali lagi saya masak sama istri, dikit amat ya, taruh garamnya udah enak. Iya, cukup sedikit aja, segini aja. Kurang dikit, begitu, kurang saya bilang, saya tambahin. Wah, keasinan, gak enak. Artinya apa? Garam yang sedikit begitu pengaruh. Kalau engkau mau saja jadi garam dunia, walaupun sedikit, wow, hasilnya akan luar biasa. Akan dinikmati di sekitar Anda. Ada amin. Oke, kita lanjut. Jadi, yang saya mau maksudkan adalah bahwa Yesus di dalam Anda. Sehingga Anda disebut garam dunia, Anda disebut terang dunia. Jadi kalau Anda punya pengertian yang salah tentang diri Anda, wow, ini sesuatu hal yang menyedihkan sekali. Ya, Alkitab berkata, Matius 6 ayat 22-23 berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu baik, terang seluruh tubuhmu. Ya, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Wow. Jadi kalau Anda melihat diri Anda bukanlah kesatuan dengan Tuhan, betapa menyedihkannya Anda. Betapa Tuhan bilang, pikulah kuk yang daripadaku, kuku ringan dan enak kata Tuhan. Engkau bilang, iya Tuhan, tapi engkau pikul terus. Yes Tuhan, aku mau engkau yang pikul. Tapi engkau pegang terus, nggak kasih Tuhan. Ya engkau yang bonyok sendiri. Ya, ayatnya coba yang tadi lagi, Matius 6 tadi kita tampilkan. Ya, ini luar biasa. Mata adalah pelita tubuh. Maksudnya mata ini bisa melihat, tubuh saya kayak apa sih? Ya, maksudnya pikiran kita, pengertian kita akan keberadaan diri kita. Pengertian kita kalau baik, kita bisa melihat seluruh tubuh kita terang karena ada Kristus di dalam kita. Ya, ayat 23, jika matamu jahat, pola pikirmu tidak benar, pola pikirmu tidak melihat Tuhan yang ada di dalam Anda, maka dikatakan matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, lalu disambung, jadi jika terang yang ada padamu. Wow, Anda punya terang gak nih? Punya. Anda sudah punya terang itu di dalam Anda. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, maksudnya engkau tidak bisa melihatnya, engkau tidak mengerti bahwa Anda punya terang, betapa gelapnya kegelapan itu. Wow, ini perkataan double ya, double pressure, tekanan 2 kali. Betapa gelapnya kegelapan itu. Wow. Jadi kalau Anda tidak sadar, Anda tidak bisa mengerti bahwa ada Tuhan di dalam Anda, betapa gelapnya kegelapan itu. Wow. Lukas 11 ayat 34-36. Buat kita meyakinkan semua aja ya. Matamu adalah pelita tubuhmu, sekali lagi. Jika matamu baik, terang seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Lanjut. Karena itu perhatikan. Dikatakan ya, ayat 35. Ayat 35 itu dikatakan, karena itu perhatikanlah. Ya, kita disuruh perhatikan, kita disuruh membuka mata, kita disuruh buka pemikiran kita, pengertian kita. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu. Wow, supaya terang yang ada padamu. Sekali lagi saya mau bilang, terang yang ada padamu. Kristus yang sudah ada padamu. Jangan menjadi kegelapan. Maksudnya tidak bisa memancarkan cahayanya. Maksudnya tidak menjadi terang buat orang lain. Ya, ayat 36. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangin engkau dengan cahayanya. Terang semua itu kalau engkau. Ada amin. Ya. Lanjut satu ayat, 2 Korintus 3 ayat 14. 2 Korintus 3 ayat 14 berkata, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka.
Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saya bicara ini bukan cuma soal bagaimana teologi soal perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, memang betul perjanjian lama semuanya sudah digenapi di dalam Kristus. Ada amin. Kita tahu, kita berpegang pada itu. Jadi perjanjian lama sudah digenapi, bukannya ditiadakan, bukannya dihilangkan, bahkan Tuhan bilang tidak ada satu noda pun yang dihilangkan, tapi yang jadi masalah kita tahu ini semua digenapi di dalam Kristus. Jadi Kristus sudah menggenapi perjanjian lama dan melalui Kristus New Testament is coming. Kabar berita gembira itu datang, karya yang sudah selesai, it is finished di atas kayu salib itu sudah dinyatakan. Jadi kalau kita membaca perjanjian lama tanpa kita bisa melihat bahwa sebenarnya itu merujuk kepada Kristus, kita dalam selubung. Sebaliknya kalau kita membaca di dalam Alkitab secara keseluruhan, baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, kita tidak bisa melihat Kristus yang ada di dalam kita. Tadi dikatakan betapa gelapnya kegelapan itu, maka kita juga terselubung. Ya, karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Sekali lagi, otak kita, kemarin saya baru ngomong, otak segede bakpao kok yang mau ngeyel-ngeyelan sama Tuhan gitu. Kita ini cuma bisa disingkapkan oleh Tuhan. Kadang kita berteori, kadang kita berlogika, kadang kita berdebat dengan dasar yang saya punya. Dia berdebat dengan dasar yang dia punya. Tapi pada akhirnya semuanya Tuhan Kristuslah, Yesus Kristuslah yang akan menyingkapkannya buat kita. Ada amin. Nah, bagaimana kita bisa menangkap, melihat Kristus yang lahir di dalam kita, Kristus yang sudah ada di dalam kita, yang senantiasa bersama dengan kita, yang bahkan saya punya satu bahan sharing ya, saya pernah bagikan sudah di sini soal suami istri. Saya gambarkan bagaimana suami istri itu menyatu itu sebenarnya gambaran daripada Yesus yang menyatu dengan kita, yang tidak terpisahkan lagi sampai ke ujung dunia. Saya gambarkan bagaimana waktu Yesus menyatu dengan saya, ya istri saya dipanggil Nyonya Beni. Bukan lagi atas nama gadis dia. Dia punya identitas itu melebur di dalam identitas saya. Ya. Nah, bagaimana keluarga saya kalau keluar saya juga mewakili kami, suami istri. Saya. Itu gambaran, mungkin sekali-sekali perlu kita ulang hal itu ya. Tapi saya mau menyatakan bahwa Kristus yang ada di dalam Anda itu bagaimana cara Tuhan menggambarkannya itu melalui yang namanya institusi suami istri. Salah satu caranya Tuhan menggambarkan seperti itu. Tapi jauh-jauh lebih lagi dia melekat di dalam kita. Ada amin. Suami istri mungkin bisa tinggalkan pekerjaan. Saya kerja dulu ya, mungkin sekian jam kosong. Atau saya keluar kota ya, tapi ini lebih dahsyat. Kemanapun Anda pergi, Yesus nggak pernah tinggalkan. Nah itu suatu gambaran yang luar biasa. Jadi hari ini sebenarnya saya mau menyampaikan bahwa Kristus di dalam Anda, dia menyelesaikan semua pekerjaannya dalam bentuk tubuh, jiwa, dan roh. Dia mati untuk Anda dan saya. Dia selesaikan semuanya itu untuk Anda dan saya. It is finished, bahkan dia hidup, bangkit. Supaya dia bisa hidup di dalam Anda dan saya dan meyakinkan Andalah garam dunia. Andalah terang dunia. Anda bisa berkarya dimanapun. Nggak perlu Anda minder, nggak perlu Anda takut, nggak perlu Anda khawatir. Karena Tuhan di dalam Anda yang mengerjakan. Apa semuanya itu sesuai dengan kerelaannya. Ya. Jadi satu kali lagi saya mau katakan, engkaulah garam dunia. Engkaulah terang dunia. Karena Yesus adalah garam dan terang dunia itu yang ada di dalam dirimu. Anda seutuhnya adalah Anda yang baru. Yang lama sudah berlalu. Jikalau Anda hanya melihat kepada Anda yang baru hanya secara roh, maka Anda tidak pernah bisa menjadi serupa yang tadi saya bilang. Serupa dengan gambaran anak. Serupa dengan gambaran anak itu serupa pada saat Yesus melayani di muka bumi. Ada amin. Ya. Nah, maka kita mulai melihat, kita mulai menyadari akan diri kita adalah garam terang dunia, sehingga kita bisa semakin membiarkan terang dunia itu mengalir memberkati diri kita sendiri, juga memberkati segala sesuatu di sekitar kita. Pada waktu Anda bisa mengalirkan garam,
bisa membuat suasana di sekitar Anda begitu nyaman, Anda pasti merasa diberkati. Pada waktu Anda bisa jadi terang, pasti Anda merasa diberkati. Ada amin. Saya lagi jalan naik gunung, saya bawa senter tengah malam kita naik gunung gitu ya. Gelap, benar-benar gelap, senter yang kita bawa dengan terang pun hanya bisa nerangin jarak 2-3 meter, apalagi ada kabut. Sehingga kita cuma bisa melihat diri sendiri 2-3 meter. Kalau ada orang lain yang tidak punya senter berjalan, kita akan berusaha bagi. Supaya apa? Supaya dia tidak tersandung. Ya. Itu saja kita sudah senang. Kenapa? Saya bisa membagikan cahaya yang ada pada saya buat orang lain. Sehingga orang lain diberkati. Apalagi terang Kristus yang bisa kita bagikan. Ada amin. Wow. Ya, sekali lagi, engkau garam dunia, engkau terang dunia. Itu yang saya mau bagikan hari ini. Kiranya kita semua bisa menangkap apa yang saya coba bagikan hari ini. Saya sedikit juga menyelipkan pengajaran persoalan Trinitas. Sekali lagi kita juga bersyukur bahwa kita hidup, kita berada, duduk di dalam gereja yang begitu kuat pondasi kita akan Trinitas Tuhan. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Ada amin. Ya, saya selesai hari ini, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Engkau yang berkata-kata untuk setiap kami lebih lagi. Sekali lagi perkataan manusiawi terbatas, logika manusia terbatas, bahasa manusia terbatas. Tapi kami percaya kalau engkau yang tidak terbatas itu, yang berbicara. Dan juga engkau yang tidak terbatas itu yang ada di dalam setiap kami. Maka kami semakin hari semakin mengerti bahwa engkau Allah yang begitu baik. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau bukan cuma datang ke muka bumi dalam bentuk kemanusiaan. Yang engkau mau mati secara daging, secara jiwa, secara roh. Yang bahkan engkau mau bangkit, hidup. Untuk bisa menghidupin di dalam kami. Untuk kami mampu menjalani suatu kehidupan yang mustahil untuk manusia lakukan tanpa engkau di dalam kami. Dan kami bisa bahkan dilihat oleh lingkungan kami begitu seperti garam, seperti terang dunia. Tapi engkaulah yang mengerjakan semuanya itu di dalam kami. Bapa, kami mengucap syukur, Roh Kudus engkau terus membukakan puhayan demi puhayan buat setiap kami. Sehingga mata kami menjadi mata yang baik. Sehingga mata kami boleh melihat segenap keberadaan kami. Kami boleh melihat, wow kami punya terang yang luar biasa itu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami berjalan di dalam kondisi apapun, situasi apapun hari-hari ini. Kami berjalan dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa menyertai. Engkau yang senantiasa memberkati kami. Engkau yang senantiasa melindungi kami. Membentuk jalan-jalan kami di depan. Dan engkaulah masa depan kami yang gilang gemilang itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Dan setiap kita yang bersiap menerima berkat Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.